Jadi saya lihat kan di belakang, nah seperti itu teman-teman. Jadi tempatnya ketika kita mulai proses penyatuan jenazah itu ada tempatnya, ada kain kafannya, lalu di belakang itu adalah tempat untuk itu ya, agar darah tidak terlalu mengalir ya. Iya, kalau kita dengar sekilas seperti suara ya, pakai headset gitu ya, nangis gitu, ya. seperti. Itu kalau jelas katanya sih yang di netis itu pakai headset ya, mungkin lebih jelas. Dan tidak sengaja ketika saya pandangan balik lagi, saya kan akhirnya lihat yang di samping saya itu bajunya sama gitu loh. Loh, kok sama bajunya? Saya kembali lagi. Loh, roknya kok kotak-kotak kok sama ya sama sebelah ini ya. Loh, nah temennya yang duduk di samping itu. Loh kok bisa, itu bukannya keluarganya sampean yang duduk di samping saya? Nah enggak, keluarga saya cuma berdua ini gitu loh. Nah terus siapa yang di depan? Nah ya temannya Mas Toh, dia bilang. Saya kira ya keluarganya jenengan yang ikut ke depan. Di mana orangnya sekarang? Di mana tuh? Akhirnya nyari gitu. Loh, mana orangnya gitu loh? Gue nggak tahu ya, pas ini tayang video, komen kemarin udah 20.000 apa belum. Kalau misalnya udah 20.000 berarti gue utang janji nanti kita bakal naik ambulans bareng dengan Pak Heri ya, yang sudah 14 tahun jadi supir jenazah. Nah, video-video dari Pak Heri itu masih banyak banget yang viral dan termasuk di episode yang ini. Gue juga gak habis pikir dan gak ngerti lah gitu bahwa beliau katanya di depan itu duduk dengan seseorang yang ternyata itu jenazah yang sudah meninggal. Nah ini videonya viral, kita bahas video yang lain dulu juga viral nih, kita tonton sama-sama. Boleh lihat Pak Heri videonya? Ya. Ya, menit-menitnya itu sudah tinggal tekan. Jenazah tidak utuh itu. Nah ini video Pak Heri yang viral lainnya, kita tonton dulu guys. Itu biasanya ya sudah kita kafani dengan sangat sempurnanya ya. Jadi semua proses bisa disaksikan oleh keluarga ya. Kalau mereka tatap bisa disaksikan oleh wakil salah satu keluarga. Ini siapa harus saya benerin ya, kayaknya ada yang jatuh situ katanya di belakangnya. Siapa sih jatuh? Waduh, suaranya berisik banget ya. Jadi memang situasi kadang-kadang membuat saya coba berhenti. Ya apaan sih? Jadi saya lihat kan di belakang, nah seperti itu teman-teman. Jadi tempatnya ketika kita mulai proses penyatuan jenazah itu ada tempatnya, ada kain kafannya, lalu di belakang itu adalah tempat untuk itu ya, agar darah tidak terlalu mengalir ya, kita kasihkan tempatnya seperti itu teman-teman. Dan ini jalannya jelek jadi jatuh semua. Ya nggak apa-apa lah. Jadi posisi waktu itu lagi selesai ngantar jenazah. Jadi ini pulangnya karena kalau kita nggak dapat izin dari pihak keluarga, kita nggak dapat pas ngantar itu nggak bisa ngambil gambar. Jadi harus izin pihak keluarga dulu, karena nggak dapat izin ya kita gambar, ambil videonya pas pulangnya. Posisi jenazah saat itu sudah diantarkan. Meninggalnya karena tertabrak kereta. Jadi ada kecelakaan kereta sehingga jenazahnya tidak utuh. Jadi saat itu ada telepon dari kepolisian ya, jadi memang terjadi kecelakaan kereta sehingga tim forensik dan kita itu bawa jenazahnya ke kamar jenazah.
Karena jenazahnya nggak utuh, berarti ya tugas dari forensik dan kita itu mengumpulkan kembali, Pak. Berarti Pak Heri ambil bagian jenazah saat itu. Yang Pak Heri ambil apa? Ya saat itu kaki gitu, ada kakinya. Jadi sama teman-temannya lain ya. Pak Heri ambil kakinya. Iya. Kaki apa kalau beritahu? Di samping kanan itu loh, dengkul itu. Dengkulnya? Iya, itu pada itu. Terus dibawa sama teman-teman juga, dikumpulin gitu di forensik. Jadi cewek cowok Pak Heri? Cewek. Cewek gitu ya. Tapi cukup sering atau jarang? Jarang. Kalau Pak Heri ada kasus seperti ini jarang. Jarang. Jadi tugas kita, fungsi utamanya adalah mengantar ya. Kalau memanggil itu, kalau kita dimintai bantuan itu baru ikut gitu ya. Nah, video-video dari Pak Heri ini masih banyak yang viral ya, karena kan ya beliau udah 14 tahun ya kerja di supir ambulans dan mungkin setiap harinya ya ada pekerjaan dan beliau juga suka videoin kan. Dan lagi-lagi pas saat itu sih nggak tahu apa-apa. Iya, lagi-lagi ya kita memberikan fungsi utama, kita memberikan edukasi ya. Kalau misalnya ada jenazah kecelakaan itu harus begini, jadi harus disucikan, benar-benar disucikan, dibersihkan semuanya, dijahit yang rapi, dikumpulin, lalu dikafani. Ya, kita memberikan edukasi itu, kita cerita gitu. Nah saat itu yang pas bawa ini kan entah kenapa itu kerandanya jatuh, Mas. Jadi yang... Tapi tahan dulu Pak, jangan diceritain semua, nanti aja pas udah mulai segmen ya. Oke, sebelum dimulai seperti biasa kalau kalian pengen ngirim cerita bisa langsung kirim ke sini, nanti akan dibalas oleh tim dan siapa tahu cerita kalian bisa diundang di RJ. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Berikut Pak Heri. Sihir Pelakor, film kedua dari RJ5, tayang serentak di bioskop 31 Juli 2025. Di part sebelumnya. Nggak tahu itu masa apa. Pasti seperti terkelupas. Dan ini kalau saya lihat ini mana sakit, sakit luar biasa sakit. Sebetulnya nggak di TKP, cuma benturan, akibat benturan di kepala ini yang membuat ibu ini terluka parah. Dan akhirnya nggak bisa lagi. Ini suara ya? Dan itu 4 kali kalau nggak salah, 2 kali. Padahal nggak ada orang. Nggak ada orang, jadi videonya kan ada. Videonya kan ngeliatin di jalan kan nggak ada. Nggak ada. Dan nggak nyetel apa-apa. Nggak ada yang mau kita nggak ada musiknya. Ya, Pak Heri boleh diceritain kisah di luar Nurulnya yang pernah dialamin selama ini? Ya, jadi ini mungkin ya sampai sekarang sih jadi pertanyaan buat saya juga buat teman-teman ya. Nah, apa ini bisa terjadi, masih misteri lah ya. Jadi ceritanya itu sekitar malam ya, sekitar malam jam 10-an itu memang ada jenazah perempuan. Jadi kita ngantarnya seperti biasa yang ngantar, kalau ngantar kita nyari keluarganya dulu, Mas. Ini keluarganya mana, kita bilang gitu. Oh, ini ada keluarganya. Kan ada 3 orang tuh jejer di samping ambulan. Jenazah sudah dimasukkan oleh tim forensik, lalu saya nyari keluarganya. Saya bilang, monggo jenazah keluarganya silahkan masuk. Jadi ada 2 masuk di belakang sama jenazah, dan monggo yang 1 masuk di nembanding saya di depan gitu. Iya, dia masuk juga. Yang 2 juga masuk. Akhirnya udah semua barang-barang sudah nggak ada yang tertinggal ya, kita jalan, kita berdoa dulu, jalan ya. Oke Mas, udah nggak ada, semuanya siap jalan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita jalan. Nah, ini meninggal karena apa kalau begitu? Meninggalnya sakit, sakit biasa lah gitu. Nah, dalam perjalanan jadi saya biasa Mas, ngobrol sama keluarga pasien di samping saya, sama keluarga pasien lah. Nah, selama perjalanan itu ngobrol itu kan biasa, tanya-tanya gitu. Mbak,
itu yang meninggal apanya? Dia bilang gitu kan. Yang meninggal apanya? Apakah ibunya, apakah saudaranya, apakah bulenya? Dia nggak jawab, dia diem aja. Dia pakai kain kayak kebaya gitu, kotak-kotak. Nah, kebaya kotak-kotak gitu sama penutup kayak jilbab tapi yang hitam, yang kudungan gitu loh, yang di samping itu. Saya tanya, ini yang meninggal apanya Mbak? Dia nggak jawab. Yang jawab yang belakang keluarganya. Nah itu adik saya. Adik saya Mas yang meninggal ini adik saya. Nah ketika yang belakang jawab itu kan saya noleh belakang. Iya. Oh adiknya Mas ya. Nah, saya sambil lihat jenazahnya. Ya jenazahnya itu kan karena memang ini penyakit biasa, jadi dimandikan di rumah sakit. Jadi dia masih pakai bajunya asalnya dia. Cuma ditutupi aja dan kelihatan yang bawah itu pakai kebaya kotak-kotak kayak gitulah, kotak-kotak terus ada batiknya. Gitu, saya kan kelihatan itu, saya balik lagi. Dan tidak sengaja ketika saya pandangan balik lagi, saya kan akhirnya lihat yang di samping saya itu, bajunya sama gitu loh. Loh, kok sama bajunya? Saya kembali lagi, loh, roknya kok kotak-kotak, kok sama ya sama sebelah ini aku bilang. Tapi saya berpikiran positif, bisa jadi kan kembaran kan biasa toh. Misalnya adik kakak beli baju kembar kan biasa. Saya paling biasa lah. Yes, banyak kejadian seperti itu yang kembar itu kan biasa. Oke, saya anggap biasa. Jalan lagi, saya pancing lagi sebelah. Ini berapa hari sakitnya? Di rumah sakit dirawat sudah berapa hari Mbak? Saya bilang. Ternyata dia bilang dia nggak jawab, cuma dia godok-godok ke sini. Yang jawab belakang lagi, sampun 6 dinten Pak gitu. 6 hari maksudnya. Oh 6 hari ya. 6 hari ya Mbak. Saya sampai gitu mancing supaya dia ngomong gitu loh. Oh 6 hari ya Mbak. Dia masih diem aja tanya gitu. Ya satu saya berbicara lagi tanya. 6 hari ya. Tapi saya jelaskan biasa ya. Semua yang intinya kalau orang sakit itu kan berusaha Mas, saya bilang gitu. Biar dia, saya mancing dia ngomong gitu loh Mas. Iya. Namanya orang itu wajib berusaha, tapi hasilnya Allah yang tentukan. Masalah hidup dan mati itu Allah yang tentukan. Tapi fungsi kita kan itu kan berusaha, ikhtiar lah, mengobati keluarga kita yang sakit. Ya kan Mbak? Gitu. Gini, dia udah gini. Tapi posisi mukanya itu ke arah mana Pak? Ke depan, ke bawah sini. Ke bawah? Iya, ketutup ini apa? Kayak jilbab yang orang desa itu hitam gitu loh Mas. Yang mukanya nggak kelihatan mukanya, ketutup ini kan. Nah, cuma ya akhirnya yang namanya dia cewek kan, saya nggak nangis. Jangan-jangan dia tersinggung gitu loh kalau saya terlalu jelimet lihat itu saya dipukul ngapain gitu. Akhirnya ya cuma lirik-lirik aja. Ya orang kenapa ya tiap pertanyaan nggak dijawab, dia cuma godek kok aja. Setiap saya tanya dia cuma gitu. Yang jawab belakang. Di belakang itu keluarga 2 orang itu laki-laki. Oh laki-laki nih? Ya laki-laki yang di belakang duduk saya meja. Niku Mas, nggih leres. Jadi wong tiang sakit niku kedah diobati, dia kedah usaha. Jadi orang sakit itu kan harus usaha, masalah sembuh, masalah tidak berhasil kan urusan belakang, urusan yang maha kuasa, dia bilang gitu. Gitu ya Mbak ya, bener ya. Aku mancing lagi, maksud saya biar dia keluar suara. Ya, jadi godek lagi. Kayak dia bilang enggak gitu. Maksudnya apa sih ini dia? Kok beda banget sama sebelah? Apa dia kenapa? Mungkin, nah bayangan saya nih Mas, bayangan saya ini terjadi masalah di keluarga ini. Ngerti kan maksud saya? Mungkin ya antar saudara. Jadi yang di belakang itu sama yang di depan sama saya itu terjadi masalah. Dan biasa itu terjadi ke orang sakit kan biasa terjadi. Rata-rata gini, saling ngiri jaga. Misalnya anak 4 ini. Yang satunya sering jaga, yang satunya enggak. Yang sering menjaga ibunya, yang sakit satunya enggak. Yang satunya bawa makanan, satunya enggak bawa. Saya coba pikirannya aku itu, wah ini sedang berantem nih. Wah keluarga ini sedang berantem ini. Wah udah enggak apa-apa, tapi yang pasti saya jadi penasaran. Masalahnya enggak, ini berantemnya kayak apa kok enggak keluar suara gitu loh. Akhirnya jalan lagi. Tetap saya lihat ke kesepion di depan tuh saya lihat belakang yang laki, yang 2 itu
berbicara gitu, bicara ya nggak tahu ngerembuk apa, tapi yang pasti ya wes dia nerima telepon kayaknya, ya wes kebacut apa ya wes diusahano ya apa manes, sudah meninggal ya sudah kita urusi gitu loh. Oh jadi beneran ada masalah berarti, saya pengen gitu. Di keluarganya itu kayaknya yang dua itu berantem sama yang telepon, keluarga yang telepon berantem. Lah kon ya awakmu gak gelem ngene, gak gelem ngono. Apa nungguin 2 hari, sehari pulang, saya yang nungguin dari tadi berantem. Nah, oh berarti bener gitu pikiran saya. Oh keluarganya ini sedang berantem. Jadi mbaknya ini seperti nggak mau diganggu. Oke, aku bilang jalan lagi. Kan gini, ketika orang meninggal itu kan jadi perasaan sedih. Itu yang pertanyaan. Bayangan saya, mbak ini mungkin terlalu sedih. Saya coba menghibur. Jadi saya yang belakang telepon, saya bicara sama sampai. Dalam mbak, semuanya sudah menjadi takdir aku. Mbak, di apapun yang terjadi pada kita itu paling nggak diikhlaskan, apalagi orang meninggal gitu loh. Biar dia gampang menemui yang kuasa, kita ikhlaskan, kita doakan mbak. Nah, tiba-tiba digeduk gini kakinya. Dia kakinya seperti gedruk ini gitu loh. Oh kaget, astagfirullahaladzim, astagfirullah gitu kan. Kakinya gedruk nih, kan dengar suara itu. Wah saya salah berarti aku. Berarti beneran orang ini nggak mau diganggu. Bunyinya kenceng gitu dong. Iya, itu seperti orang marah. Ngerti nggak? Seperti dia nggak mau bicara, tapi kita paksa bicara. Pernah lihat orang seperti nggak? Dia nggak mau bicara, kita paksa. Dia ngedruk. Dia nggak mau ngeluarin suara, tapi dia ngeluarin tubuhnya itu kenceng gitu loh. Iya. Dan itu membuat saya semakin yakin bahwa ini memang keluarga bermasalah, sedang ada bermasalah gitu loh. Habis itu mas, saya nggak tanya lagi. Jalan aja tuh. Jalan aja. Dalam perjalanan ini yang saya masih misteri. Lagi-lagi yang masnya yang dua ini, apa yang dua itu seperti seperti menegur gitu. Ngono yo, iku yo, sopir ngono yo masih bawa konco ya, bawa teman gitu. Dia menegur, dia tak kirain bukan ngomongin saya, dia cok sopir ambulan kira rata-rata gue konco, bawa teman biar pulangnya ada temannya gitu. Wah ya itu dia sangat dengerin dia. Tak kirain bukan ngomongin saya, dia cerita biar ada temannya gitu. Kayak saya dengerin aja. Nah ketika itu udah ya, akhirnya sampai rumah itu udah orang banyak. Saya turun terus putar ke belakang nurunin jenazahnya. Udah saya turunin, penumpangnya yang dua ini turun, yang depan juga turun. Saya nggak perhatikan, yang pasti udah kosong ya ambulans saya angkat jenazahnya ke dalam rumah, terus udah turun semua, barang-barangnya kita cek, nggak ada yang ketinggalan, terus diangkut semua, kita cek, lalu saya pamit. Pak, sampun sudah selesai semua, saya pamit dulu ya. Oh iya mas, monggo, makasih. Terus pintunya saya tutup, depannya saya tutup ya. Nah ketika saya nutup depan, jet itu, gitu, saya nutup depan, itu masnya yang dua itu ngomong, loh, kok ditutup? Ya temennya tadi gimana gitu loh. Nah aku langsung bilang, loh temen? Maksudnya gimana mas? Aku bilang, loh, ya temennya yang duduk di samping itu. Loh kok bisa? Itu bukannya keluarganya sampean yang duduk di samping saya. Lah enggak, keluarga saya cuma berdua ini gitu loh. Nah terus siapa yang di depan? Lah ya temannya mas toh, dia bilang. Dia ngeyelin keluarga itu dikira temannya saya. Loh, enggak Pak, saya enggak bawa teman gitu loh. Ya saya kira ya teman keluarganya jenengan yang ikut ke depan. Di mana orangnya sekarang? Loh, di mana tuh? Akhirnya nyari gitu. Loh, mana orangnya gitu loh. Nah, itu akhirnya sempat terjadi kehebohan sebentar. Tapi terus akhirnya daripada saya kacau, ini kan ramai kalau diterus-terusin.
kok ada yang temannya Mas ini kabur gitu. Ada yang bilang gitu kan. Gak enak teman-teman. Udah Mas, nggak apa-apa. Nanti paling dia di depan. Saya bilang gitu kan. Daripada ini panjang masalahnya, paling dia nungguin di depan Mas. Udah nggak apa-apa. Paling dia nungguin di depan. Emang sih itu nggak ngelihat mukanya? Nggak lihat saya. Nggak sih, keluarganya nggak ngelihat mukanya. Nggak ngelihat bayangan dia ya temannya. Dia nggak ngurusin kan bayangan dia temannya saya gitu. Dia ya yang naik sama keluarga ya sama saudaranya udah naik gitu aja. Terus yang depan naik ya bayangan dia ya teman saya. Itu dia naik juga nggak merhatikan. Oh, dan Pak Heri juga nggak nanya. Itu mukanya kayak gimana? Nggak ngomong. Dan bayangan saya kan udah biasa keluarga pasien naik, yang dua, yang satu depan, itu udah biasa. Berarti kan keluarganya, saya anggap keluarganya gitu loh. Baru ngeh ketika saya pulang gitu loh. Dan itu sempat heboh, ya, daripada itu rame, saya bilang mungkin di depan. Oh gitu ya Mas ya? Ya dia paling jalan di depan, paling beli rokok atau beli apalah, kalau beli makanan paling di depan. Ya paling di depan daripada saya rame gitu loh di situ. Kan heboh kalau tadi ada orang di sini terus nggak ada, terus nyari semua. Memang sempat dicari Mas, tapi nggak ada. Sempat dicari nggak ada tapi. Nah itu daripada saya ini terus-terusan jadi heboh di masyarakat, saya cut aja di situ, cut. Mungkin di depan nanti. Gampang saya punya nomor HP-nya. Itu akhirnya untuk agar tidak membuat gaduh masyarakat. Ada nomor HP-nya gampang ya, telepon. Udah. Oh iya kalau gitu nggak apa-apa. Terima kasih Mas. Oke. Nah, udah. Jalan itu saya buat video. Karena pas berangkatnya itu tadi nggak buat video. Saya buat video itu. Dan itu yang paling saya ingat bajunya kembar gitu loh. Nah terus siapa itu yang duduk itu? Ya yang jadi misteri sampai itu. Apakah itu keluarga? Kalau keluarganya kok ya dia nggak ngaku, malah tanya ke saya temennya. Nah tapi yang perlu catatan sini kan dia pakai baju sama dengan jenazahnya. Mungkin bisa lihat dulu videonya Pak, sebelum nanti kita bahas. Jenazah di samping. Saya nggak paham banget ini, beneran nggak paham teman. Ya ini mau dikatakan apa ya? Kok nggak masuk akal, tapi kok ya kayak gitu loh. Pas lokasinya seperti ini lagi. Jadi ceritanya ini teman-teman baru aja saya antar jenazah ini di sampingnya saya. Kok nggak enak baunya ya? Baunya bukan bau wangi tapi bau astagfirullahaladzim. Baunya kok nggak enak ya? Bau darah ya. Jadi gini teman-teman ceritanya, ketika saya mau ngantar tadi, jadi mau berangkat dari rumah sakit itu, saya sebelum masuk ambulan itu di samping saya ini, di samping saya ini sudah ada perempuan teman-teman, sudah duduk, dan saya kira itu ya keluarga pasien. Di belakang juga ada keluarganya pasien tadi. Berarti balik sendirian bawa kerandanya? Iya, balik keranda, dan masih dipikirin siapa itu orang. Apakah keluarganya nggak diakui keluarganya? Berarti kalau begitu si keluarganya juga nggak ngeliat mukanya dong? Nggak ngeliat mukanya, dia nggak fokus. Bayangan dia ngapain dia ngurusin ngeliat itu? Dikirain dia teman saya gitu loh. Dia ya fokus sama saudaranya. Tapi emang semuanya sama persis Pak? Sama, jadi bajunya sama. Sampai akhir tapi nggak lihat mukanya ya? Nggak lihat mukanya sayangnya, nggak lihat mukanya. Sampai akhir. Mungkin fotonya ada kali kalau mau ditelusurin. Bisa jawab tuh Pak Heri nanti. Iya. Sama apa enggak tuh? Nah, wajahnya itu sama apa enggak itu? Nah itu yang susah. Jadi masih misteri. Jadi itu siapa juga masih misteri sampai sekarang. Pak Heri juga punya cerita yang tadi kita bahas di awal ya. Mengangkut jenazah yang tidak utuh, kehantam kereta ya. Itu ceritanya gimana Pak Heri? Ya, jadi memang saat itu kan ada informasi bahwa telah terjadi kecelakaan kereta. Jadi kalau kecelakaan kereta itu kan sudah kita bayanginya jenazahnya nggak mungkin utuh. Jadi sudah bentuknya sudah nggak utuh lah. Nah, jenazah yang nggak utuh ini dikumpulkan di seperti kantong mayat itu Mas.
Jadi ya kotor, jadi kena rumput, kena itu, jadi daging-daging itu. Pak Heri ngambil posisi di mana? Di kakinya. Enggak, maksudnya di keretanya? Enggak, di bawah. Kan di sawah itu, persawahan itu kayak. Oh, ini kejadian di sawah? Iya, di persawahan. Yang ada rel keretanya? Iya, yang ada rel keretanya itu. Jadi situ, nah dibawa ke tim forensik. Ketika jenazah kecelakaan itu kan kita nunggu keluarganya, Mas. Jadi nunggu keluarganya itu biar tahu ini mau dimakamkan di mana, terus prosesnya bagaimana, itu harus tahu keluarganya. Keluarga itu harus tahu bahwa benar-benar jenazah ini dimandikan. Jadi dia bisa lihat. Kalau dia nggak berani, dia bisa ada tempat lihatnya, nginceng lah istilahnya. Kalau nyata-nyata bahwa seluruh tubuh jenazah yang tidak utuh itu memang dibersihkan. Mohon maaf saya tanya Pak Heri, saat itu jenazah terbagi berapa potong? Ya sudah nggak hitung. Kayak yang utuh itu yang itu tuh yang ini ke atas, jadi yang bawah itu sudah hancur. Jadi ya begitu akhirnya ya dikumpulin semuanya satu persatu, dijahit, lalu dimandikan sebersih-bersihnya, lalu dikafani dan diantar. Kalau pas kita ngantar ini kita nggak dapat izin ya, jadi nggak dapat izin keluarga untuk ngambil gambar pengantaran jenazah itu nggak dapat izin, kita nggak rekam. Tapi kembalinya kita ngerekam. Gitu loh. Ada judulnya cerita jenazah tidak utuh itu kita rekam. Nah pas kembalinya itu kita rekam ya sama lagi. Tahu-tahu keranda itu jatuh yang di belakang itu mungkin ya jalannya jelek atau gimana, kita benerin. Nah di proses benerin itulah terjadi kayak suara itu. Jadi ada beberapa menit dan itu pun saya nggak dengar, yang dengar lagi-lagi netizen ketika kita upload ada suara tangis itu. Ya coba kita play ulang kali videonya Pak Heri ya. Suara tadi ya. Untuk itu ya darah tidak terlalu mengalir ya, kita kasihkan pakai seperti itu. Jadi berisik banget ya karena jalannya jelek, jadi di belakang itu kayak ada yang jatuh kerandanya kayaknya. Jadi tetap teman-teman, tetap kita satukan tubuhnya, kita jahit, kita satukan sesempurna kita, paling sempurna lah, semaksimal mungkin tubuh itu menjadi satu. Memang kebanyakan nggak sempurna teman-teman, karena beberapa tubuh itu kadang-kala ya sudah nggak ditemukan lagi. Ini siapa harus benerin ya, kayaknya ada yang jatuh sih teman-teman di belakangnya. Siapa sih jatuh? Waduh, suaranya berisik banget ya. Jadi memang situasi kadang-kadang membuat saya coba berhenti. Ya apaan sih? Jadi saya lihat kan di belakang, nah seperti itu teman-teman. Jadi tempatnya ketika kita mulai proses penyatuan jenazah itu ada tempatnya, ada kain kafannya, lalu di belakang itu adalah tempat untuk itu ya agar darah tidak terlalu mengalir ya. Iya, kalau kita dengar sekilas seperti suara rintih gitu ya, nangis gitu, seperti. Itu kalau jelas katanya sih yang di netizen itu pakai headset ya, mungkin lebih jelas gitu. Dan itu saya buatnya nggak ngedengar apa-apa pas ngambil gambar itu, nggak ada suara apa-apa gitu loh. Taunya ya setelah netizen yang masih menit-menit itu kita dengar, oh iya ternyata. Ini kecelakaannya hanya dia sendiri aja? Ya sendirian, dia sendirian. Cuma kasusnya seperti apa ya, mungkin ini sudah pihak keluarga yang tahu, jadi kita nggak perlu sebutkan lah. Oke. Ya. Nah setelah itu apa yang dilakukan Pak Heri? Ya habis itu ya kita benerin. Ini kan jatuh nih keranda. Keranda jatuhnya juga jarang terjadi sih Mas ya. Meskipun guncangannya kencang, biasanya keranda nggak sampai jatuh sih. Kalau yang ini kok jatuh gitu loh, jatuh sampai ke bawah gitu loh, sampai kain kafannya morat-marit gitu loh. Nah akhirnya ya terpaksa karena ini jatuh, ya harus benerin kan, ya harus dibenerin, nggak masa dibiarin gitu morat-marit. Akhirnya berhenti gitu loh, seperti ada kayaknya, oh ini saya jatuhin, berhenti aja.
kamu berhenti aja. Kayak gitu. Akhirnya ya kan tuh berhenti itu sambil nyuting, sambil ngeliatin, oh inilah tempat jenazahnya, keranda jenazahnya seperti inilah, saya bilang gitu. Sambil nyuting itu. Nah ini bekasnya, tandu ini memang membawa jenazah yang tidak utuh yang kita antar tadi. Ini bekasnya. Ya saya bilang gitu. Dari proses pengambilan gambar nyuting itu ya tidak terjadi apa-apa. Saya nggak mendengar suara apa-apa gitu loh prosesnya. Nah ya sudah jalan gitu. Nah ketika kita upload di YouTube saya itu ternyata ada suara gitu. Dan itu yang dengarkan itu netizen. Dia ngasih menit-menit kayak gitu Mas Fajar. Berarti Pak Heri pas ngambil potongan kaki itu masih bercak-bercak merah gitu ya? Iya masih ada darah-darahnya. Tapi ya harus cepat-cepat, memang nggak boleh lama sih Mas. Nggak boleh lama ya? Iya harus cepat dikumpulkan, kasihan kan. Harus dibawa secepatnya ke forensik. Jadi kerjanya itu ya cepat kan, dari kepolisian ada, forensik ada, cepat lah. Nyarinya segera dikumpulkan. Karena apa? Karena masyarakat nanti datang tambah ramai kan. Jadi secepatnya dikumpulin, terus dibawa ke kamar jenazah untuk dimandikan, disucikan gitu tuh. Nah kemarin juga sempat viral di TikTok ya, salah satu video Pak Heri, karena banyak yang viral nih. Nah ini juga salah satu video yang viral. Kita tonton bareng-bareng. Ya, ini tuh kenapa Pak? Ya, jadi ini adalah salah satu kisah yang mengharukan ya, dan bisa jadi sebagai apa ya namanya, sebagai pemompa semangat bagi anak-anak dimanapun berada, terutama anak laki-laki ini, untuk mencintai sang ibu, untuk berbakti kepada ibu-ibu mereka ya. Karena ketika itu terlambat, penyesalannya akan luar biasa. Dan ini terjadi kepada dua orang anak laki-laki yang merawat, belum sempat memberikan kebahagiaan kepada ibunya, belum sempat memberikan apapun yang membuat ibunya bahagia. Bahkan untuk merawat ibunya yang sedang sakit pun dia telat, sampai sang ibu ini meninggal dunia. Akibatnya dua anak laki-laki ini dalam tanda kutip sangat menyesal seumur hidupnya. Itu ngomong ke Bapak pas di mobil? Nah, selesai. Kenapa? Kan ketika kita awalnya nggak tahu ini masnya nangis terus buat videonya. Nangisnya histeris banget karena ternyata masnya ini mengingat kembali ke belakang bahwa perjuangan ibunya itu luar biasa untuk mereka berdua, dan mereka ingin membahagiakan ibunya sehingga bekerja di luar kota, dan ketika ibunya sakit dia nggak bisa pulang ibunya sudah meninggal dunia. Jadi ketika itu rasa bersalah campur rasa menyesal membuat dua anak ini menangis histeris selama perjalanan di ambulan. Dia nggak mau peduli, dia dianggap cengeng, dia nggak mau, tapi sangat dia menangis sekenceng-kencengnya, teriak-teriak seakan-akan pengen ibunya itu hidup lagi. Karena apa? Karena dia merasa
dari kecil, dari besar, dari sampai dia dewasa ini, ibunya yang selalu mensupport dia, ibunya yang selalu memberikan apa yang dia mau. Jadi ini orang desa, Mas. Jadi orang desa itu kurang sebetulnya hidupnya, tapi sang ibu ini berusaha memberikan apa yang anaknya mau. Apapun dia lakukan sang ibu ini agar anaknya bisa misalnya mendapat uang untuk sangu cari kerja, untuk beli baju dan lain sebagainya. Apapun dia lakukan sang ibu ini. Nah, ketika ibunya sakit dan anaknya kerja tidak bisa pulang. Dan tentunya sekali lagi ya boleh dikatakan terlambat. Ibunya meninggal kenapa? Meninggal karena jantung, Mas. Penyakit jantung itu penyakit yang sangat berbahaya dan apalagi mendadak gitu loh. Orang kalau sudah penyakit jantung itu duduk aja tiba-tiba kena serangan jantung mendadak karena buntu kan itu. Jadi sang ibu ini mendadak sebenarnya, tapi di medisnya itu jantung. Jadi baru masuk UGD sudah meninggal. Jadi anaknya belum sempat merawat, anaknya belum sempat membelikan obat, anaknya belum sempat kalau orang sakit itu dulang ibunya atau mijitin ibunya yang sakit, belum sempat semua. Tapi semuanya sudah terlambat karena sang ibu sudah pergi selama-lamanya. Dan seakan-akan semuanya tidak ada gunanya ketika dia bekerja. Bayangan dia itu masih bisa merawat, dia membawa makanan kesukaan ibunya, pengen ibunya dulu bilang pengen ternak sapi, dia sudah siapkan uangnya untuk beli sapi. Ternyata hancur semua. Jadi uang yang banyak nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, karena semuanya itu dia merasa itu. Sangat masalah itu. Jadi bukan horor mulu ya Pak, ini juga jadi, ketemu sama adegan-adegan yang haru-haru juga ada gitu loh. Jadi menangis seperti itu. Jadi kalau dibilang anak laki-laki itu nggak menangis, ya saya baru tahu ini gitu loh. Jadi di video saya itu sampai menjerit, sampai mulai berangkat sampai rumah dia menangis terus. Kayaknya rasa sakitnya itu sudah apa ya? Nah makanya di sini siapa nih yang suka marah-marah sama ibunya, suka nggak peduli? Nah coba nih, kalau misalnya udah ngalamin kayak gini, gimana coba? Nah Pak Heri, mungkin ini cerita terakhir ya. Saya dengar Pak Heri juga pernah ada satu kejadian luar Nurul dari jenazah yang mengakhiri hidupnya sendiri. Itu gimana ceritanya? Ya, jadi pernah ada. Ini juga sebagai apa ya? Sebagai peringatan buat orang tua sebetulnya, peringatan orang tua karena jenazah ini jenazah anak-anak ya. Jadi ini dia merasa dikucilkan di keluarganya karena ada keterbatasan. Jadi saudara-saudaranya pintar semua, sekolahnya pintar, dia istilahnya lelet sendiri. Dan setiap dia bicara ke orang tuanya acuh. Orang tuanya acuh. Dia tidak pernah mendapatkan, merasa kasih sayangnya itu kurang. Merasa kurang, akhirnya dia merasa seperti tidak berguna di dalam keluarga. Bapak ibunya sibuk ngurusi saudara-saudaranya yang pintar-pintar. Misalnya ketika dia bicara, Pak saya pengen, iya nanti dulu. Pak, dia ngomongnya kan agak susah gitu kan. Pak, nanti dulu. Gampang itu nanti dulu. Padahal dia pengen bercerita. Pengen ngobrol lah. Sebagai seorang anak dan orang tua gitu. Sebagai saudara, pengen ngobrol. Pengen didengarkan apa yang dia omongin gitu. Tapi belum sempat dia keluarkan omongannya. Itu rata-rata keluarganya sudah gitu. Udahlah kamu di rumah harus makan, enak, mainan aja. Udah mereka nggak tahu pengennya apa kan belum sempat. Jadi inilah yang pesan yang ketika dulu itu orang Jawa itu sering. Orang Jawa itu dulu kalau putunya anaknya itu mau cerita, dia duduk, monggo nak duduk. Kita diajarin gitu. Jadi orang dulu itu kalau
anaknya dia mau cerita, oh cerita apa nak monggo, ayo duduk, ayo cerita apa, tadi ada masalah apa, apapun anaknya itu seperti apa, mau anaknya apa, orang tua dulu itu dia misalkan dia pegang HP-nya diceritain, ayo anak sini duduk, kita ngobrol ada masalah apa. Nah ini beda dengan yang ini. Jadi anak ketika ditanya bapaknya main HP, padahal dia pengen bercerita, pengen dengarkan. Seperti anak yang nggak diharapin lah ya. Nah, seperti anak yang diharapkan. Dia merasa dia hidup itu nggak diharapkan. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Dia di lingkungannya juga dikucilkan karena nggak punya teman, karena kondisinya seperti itu. Di rumah dia dikucilkan juga. Pengen ngomong apa dia nggak didengarkan. Akhirnya kejadian seperti itu, dia nggak tahu pikirannya kayak apa, tiba-tiba dia punya pikiran seperti itu, gantung di pohon jati katanya. Nah, kita antarkan, kita cerita seperti itu kan, dari perjalanan itu keluarganya, maksudnya keluarga besar ceritanya kasusnya seperti ini loh mas. Dan itu lokasinya di mana, nanti mas lewat gitu loh. Nah, ini Haru juga menyeramkan gitu. Akhirnya saya kan penasaran, lokasinya seperti apa gitu, tempat TKP-nya si anak ini. Akhirnya itu malam hari mas, jam 12 malam. Itu saya berhenti, ada itu videonya, saya berhenti di lokasi tempat kejadiannya itu. Dan saya nyari gitu loh, pohon jati yang mana. Nah, saat nyari itu lagi-lagi netizen berperan di situ. Ada suara, ada apa. Nah, di situ anak kecil nangis dan sebagainya itu. Ada itu. Nah, ketika itu, tapi yang paling utama ya itu, video ini saya buat kan agar ini loh jangan sampai terjadi lagi seperti hal-hal seperti ini. Kalau anak kita, kalau apa kita butuh didengar, ya didengarkan lah. Gitu. Kita ajak bicara ya bicaranya maunya apa. Kita kasih waktu untuk mereka gitu loh. Dengan kondisi apapun mereka, kita nggak pandang kalau itu saudara, anak, apalagi anak ya. Mau anak itu seperti apa, mau saudara itu seperti apa. Kalau mereka, apalagi mereka punya kekurangan, harusnya ya kita ajak bicara, kita dengarkan. Mereka itu didengar itu seneng. Dia tadi itu cerita, anaknya itu loh, nggak usah apa, didengerin ya, itu udah seneng sebetulnya. Tapi keluarganya nggak mau, dicuekin malah. Waktu itu Pak Heri bawa jenazahnya, Iya, anaknya. Betul, iya. Tapi kita nggak mau karena memang nggak dapat izin. Iya. Jadi kita cerita baliknya dan dikasih tahu. Sama siapa? Apanya? Keluarganya. Oh, keluarganya. Kejadiannya di sini. Enggak, Pak Heri tahu cerita itu dari keluarganya? Dari keluarganya, dari keluarga besarnya. Oh, bukan dari orang tuanya? Bukan dari keluarga besar. Okay. Yang cerita itu keluarga besarnya, mas. Oke. Jadi bukan orang tuanya. Pak Heri bawa jenazahnya nih. Terus? Iya. Jadi tuh, orang tuanya kan shock loh. Dia bawa mobil sendiri, jadi yang di mobil itu kan keluarga besarnya, paliknya, buliknya kayak gitu. Nah, balik buliknya itu cerita. Cerita seperti yang saya sampaikan tadi. Ini karena ini loh. Karena tidak sama keluarga besarnya itu tidak, sama orang tuanya tidak didengar dia. Terus sambil lewat terus, loh itu mas, nanti kita lewat kasus kejadiannya. Sebelum nyampe rumahnya itu nanti kita lewat. Nah, dikasih tunjuk itu. Nah, akhirnya pulangnya saya buat video. Fungsi saya buat video ya lagi-lagi untuk memberikan edukasi bahwa kasus seperti ini tolong jangan sampai terjadi. Kalau anak kita atau siapa kita yang punya kelainan itu mau bicara didengarkan. Itu fungsi kita. Atau akhirnya saya penasaran juga kan membuat video loh. Oh ini tempat lokasinya terjadi. Saya berhenti di situ. Ada videonya nih? Ada video. Boleh lihat? Saya lihat kayu jati apa ini ya? Jadi dia lompat dari sini lalu ke sini menggantung di sana jenazahnya ya. Masa ini ya? Wih, tinggi juga ya. Ya Allah kasihan. Apa ini ya? Kalau yang tadi kayak tinggi banget dah. Wah, ini lokasinya serem teman-teman. Nggak tahu lagi ada suara apa, nggak ngerti. Jadi jalannya ke sana. Dan kanan kirinya seperti ini.
lokasinya ya ngeri lah. Itu jalan masuk ke sana, kampungnya masuk ke sana. Ini saya baru di tengah-tengahnya. Mungkin di sini kejadiannya teman-teman, mungkin ya. Saya nggak tahu ada apa, karena hawanya sudah nggak enak semua. Hawanya ada bulu kuduk merinding semua teman-teman. Jadi mencari ya, gimana sih gitu. Iya. Saya ke TKP-nya ya pengen penasaran aja seperti apa. Nah pada saat di situ kan ada interaksi kayak memang ada yang lempar kayak ada gerak gitu kan. Ya, cuma ya bayangan saya paling ya apa-apa yang jatuh, tapi di situ kan ada sesuatu, banyak cerita di situ. Ada suara anak kecil dan sebagainya. Iya. Nah kalau dia gelantungan di pohon gitu, tapi masih utuh ya? Ya masih utuh, iya. Karena dia memang kena lehernya aja, dia lompat. Jadi kayak pakai apa? Yang tunggak kecil tuh akhirnya lompat itu. Akhirnya itu katanya gitu, versinya seperti itu. Akhirnya gimana tuh Pak? Akhirnya ya setelah udah ketemu, setelah mencari tempatnya, ya akhirnya saya sudah ketemu entah lokasinya di sini, terus ada ke situ, ya udah balik karena saya sudah kayak gini lokasinya. Itu memang kalau orang bilang kan ya serem, ngapain kita ke TKP. Cuma saya kan penasaran, anak kecil sampai kayak gitu loh. Akhirnya kan ya itu. Tapi ternyata pada saat itu terjadi seperti itu. Tadi yang netizen lihat, netizen dengar seperti itu. Padahal ya maksud saya ya pengen tahu aja, buat penasaran, buat video gitu loh. Nah. Ya oke lah kalau gitu Pak Heri ya. Nanti kita tunggu lah ya, apakah gimana, sudah 20.000 komen atau belum ya, untuk kita ikut di ambulansnya gitu ya. Oke, makasih Pak Heri, sehat selalu, terima kasih selalu ya. Ya. Terima kasih sudah jauh datang dari Bojonegoro. Dan semoga ya nggak tahu ya, mungkin nanti puluhan tahun ke depan gitu ya, kita nggak akan tahu ya apakah generasi-generasi muda itu masih mau bekerja sebagai supir ambulans, itu pemandi jenazah, atau profesi-profesi lain yang berhubungan dengan kematian ya. Padahal dari profesi-profesi seperti ini gitu banyak banget juga pelajaran yang bisa diambil gitu ya, bukan hanya horornya doang gitu ya. Edukasinya ya. Jadi setiap kematian itu punya ceritanya masing-masing. Betul. Oke, gue Fajar Ditya, RJ5 Dudi. Ciao.